Halo guys, welcome back di acara Tongkrong horor, tongkrongan horor. Oh gitu sekarang. Tongkrong horor Tongkrongan horor. Kita hari ini mau nongkrong, biasanya kalau nongkrong kan biasanya ngebahas-bahas sesuatu nih. Yeah. Karena kita kan tongkrongan horor berarti bahas yang horor ya. Berarti kita bahas resep pembuatan sambal kentang. Enggak dong, pasti kita bahas yang horor-horor yang serem-serem yang Yang enggak, itu bercanda ya. kemarin kan kita janjinya katanya mau bawa bintang tamu ya. Yes. Satu cabin crew. Ya. Coba dong. Ini emang bukan bintang tamu, jatuhnya tamu ya. Ada bintangnya. Sebenarnya bintangnya satu. Iya. Biasa aja ya. Cuma karena ceritanya serem kita undang. Ya, ya Iya. udahlah. Pun udah sampai mana dia? Coba tanya. Menurut Maps. Maps yang Oh, belum udah di gua depan. download, udah di depan. Udah di depan. Ternyata ada orangnya ada di belakang kamera. Iya. Oke. Mari kita welcome Jonton. Jonto. Salah. Mareta. Ceng ceng. Ya. Seneng kan lo. Akhirnya Biasa. ya ada kesadaran di antara Lelaki-lelaki itu ya. Ya udah kita udah gak pakai mic lagi. Udah. Kita udah cukur. kita kalah saing. Kita sama udah cukur. ini. Iya, bener. Salah ini yang kalah saing sama kita kalau kita. Oh pakai mic. iyalah. Oke, jadi kita sudah kedatangan siapa nih? Coba diperkenalkan. Coba perkenalkan diri. Nama gue Mareta. Disebut ini nggak? Apa? Sebut Airlines. nggak usah. Oh, nggak usah. Pokoknya Jangan. gue teman-teman mereka lah ya. Sebagai Temen- apa nih di airlines? Sebagai Teknisi ya? iya ini tuh lah. Montir-montir cantik. Masuk Instagram dong. Iya. Yang suka cuci mobil. Cuci-cuci pesawat juga nanti. Terus Tukang bersih-bersih pesawat aja. Nih, cabin crew ya. Yeay. Kita penonton bayaran. Ayo Anda penonton baca. Nah, gitu. Jadi mau ngapain sih kesini? Ngapain? sih? Nggak tahu. Katanya kita lagi nongkrong nih. Ini kan nongkrong horor berarti Jadi topik pembicaraannya kemarin kan nge-DM kita katanya punya cerita horor. aku punya Mas Dali. Nah, kita tuh di sini ngomongin semua yang apa nih yang lu ngalamin di dunia penerbangan nih. Apa sih? Kan lu udah berapa tahun jadi pramugari? Itu pramugara. Nonton rambutnya pramugara. Untuk pramusaji. Iya. Ya cabin Empat crew tahun, jadi. empat Jadi cabin crew 4 Empat tahun. tahun. Nah, jadi selama 4 tahun itu apa nih lu ngalamin apa? Bisa diceritain nggak ke Ngalamin apa dulu? Kalau ngalamin tuh banyak. Ngalamin kejadian-kejadian mistis. jadi kejadian mistis? Horor. Ya, Oh, ada. jadi bisa diceritain ke tongkrong horors. Iya, ke horors. Ke horors. Sebutannya horors ya. Enggak, sebetulnya anak nongkrong. Iya, oh iya, anak nongkrong. MTV Bujang. Anak horor. Anak Ya, anak horor. Anak setan. anak setan. Oke, anak setan. Jadi buat anak setan semua. Jelek banget. Anak setan deh. Anak setan udahlah ya, enggak apa-apa ya. Ya udah apa aja lah. Udah lah ya. Kita juga setan. Ya udah, kemarin kan udah ngirim DM ke kita nih. Jadi si Reta ini punya cerita horor. Monggo tak langsung diceritain aja. Sekarang nih. 3 hari lagi. 3 hari lagi. Boleh. Ya jadi gini ceritanya. Jadi tuh kita kan sebagai cabin tuh dulu tuh sebelum kita terbang itu kita pasti kan ada training dulu ya kan. Nah jadi waktu itu pas gue baru-baru join sebagai pramugari itu kan di trainingin dulu. Itu kondisinya lagi akhir tahun bulan Desember. Nah itu kan lagi peak season ya. Kita kan trainingnya di Malaysia. Nah pas lagi peak season itu hotel-hotel tuh udah pada penuh, di mana-mana penuh. Jadi kita itu ditempatin di satu hotel yang emang dari zaman dulu udah terkenal banget angker. Dan dulu itu gosipnya, ini gosipnya ya, di situ dulu ada yang bunuh diri. Katanya ada pramugari yang nggak kuat depresi karena training, akhirnya dia loncat dari jendela lantai 6. Dari lantai 6.
akhirnya yaudah karena penuh semua, jadi mau nggak mau kita ditaruh di hotel di sana. Sebenarnya tuh biasanya memang di hotel di sana, cuma karena banyak komplain dari orang-orang yang training di sana, ini hotel. Cuma karena kan no choice ya. Sebenarnya udah deg-degan kan waktu pertama datang ke sana, dan gue juga udah ngomong ke teman-teman gue satu batch itu tuh kayak ada 18 orang. Gue bilang, ini tuh hotelnya dari zaman dulu terkenal kalau angker. Tapi mereka tuh kayak, masa sih gitu, kayak enggak percaya. lah gitu. Akhirnya sampailah kita ke KL, check in di hotel itu, dan kebetulan gue itu dapat kamar yang connecting. Harusnya berarti berdua kan connecting tuh. Malam pertama itu langsung aja digangguin semua. Nggak semua sih, jadi kayak kita kan kayak terbagi jadi 6 kamar gitu kan. 7 kamar. Nah itu tuh digangguinnya tuh bergantian dari hari ke hari, sampai akhirnya kita itu tidur satu kamar atau nggak berapa? Berlima. Iya, berlima. Digangguinnya tau nggak kayak gimana? Jadi waktu itu pernah, itu gue inget banget baru pulang training jam 5:30, 6 di KL kan jam 5:30 tuh masih terang banget kan, bener-bener terang banget. Gue ke toilet kan, terus gue ke toilet, gue pipis nih. Hotelnya tuh udah tua banget, bener-bener tua. Jadi si kamar mandinya tuh ada tirai, dan tirainya tuh udah, tau gak sih, udah kuning-kuning gitu. Jadi kayak hotel tua lah itu tua maksudnya gitu. Warnanya udah redup ya. Iya, udah tua banget. Nah, dari situ gue pipis kan. Ini gue pipis di sini. Di sini adalah shower. Ih, merinding. Kalau inget, di sini shower. Waktu itu si tirainya tuh selalu gue buka karena gue takut kan tiba-tiba ada bayangan gitu. Nah, pas gue lagi pipis itu, tiba-tiba showernya nyala sendiri. Bener-bener nyala, bener-bener geser. Kegeser. Dia Bener-bener begini nyala. sih, bener-bener nyala. Gue Berarti merinding. ngelihat dong ya, karena kan nggak ditutup sama curtainnya. Iya. Apa sih knobnya nyala ngangkat gitu. Iya, dan itu bener-bener samping gue banget si showernya itu. Terus gue langsung kayak diem gitu kan, stay cool aja kan. Terus gue pura-pura matiin, gue matiin tuh. Terus kayak nyelesain dulu lah ya. Nah pas gue lagi bersih-bersih, dia nyala lagi. Itu gue pakai celana langsung lari. Gue langsung lari Itunya ke kelihatan depan. Si itunya Iya, bener-bener kelihatan bener-bener belok begini belok. gitu. Iya, bener-bener belok. Bener-bener belok. Itu lo doang? Apa yang lainnya? Yang lain juga. Lainnya di gimana ya? Kedua, kayak waktu itu sempat ada yang, gue deh yang mau kesurupan. Gue. Jadi waktu itu kan kita tidur berlima di kamar connecting. Jadi berlima, kamar sebelah berlima, dan itu pintunya tuh nggak ditutup, dibuka, kita buka semua. Itu udah jam 12 malam, kita nggak bisa tidur karena suasananya udah mencekam banget kan, karena kita udah digangguin nih tiap kamar. Jadi tiap hari kita udah cerita, ada ini loh gitu kan. Pas kita lagi mau tidur, itu kasurnya goyang, bener-bener digoyang-goyang kayak gitu. Bayangin deh, kita tuh berlima loh sekasur. Tapi itu bukan gempa kali. Enggak, itu bukan gempa, itu bener-bener goyang. Itu berlima. berlima itu bener-bener goyang. Sampai akhirnya pas lagi berlima goyang itu udah mulai panik kan, kayak aduh tolong dong, jangan ganggu kayak gitu. Terus sedangkan gue yang diem tiba-tiba gue nangis kayak nangisnya tuh kayak Nangis takut gitu atau? enggak, gue nggak sadar Lo nangis kalau tapi gue nggak sadar? iya nggak sadar. Jadi tambah lah teman-teman gue panik kan. Akhirnya ya udah dibacain ayat kursi, ya udah sadar. Tapi ya udah, abis itu masih tetap aja digangguin sampai akhirnya kita request ke manajemen untuk pindah hotel karena setiap malam itu kita benar-benar digangguin. Tapi akhirnya Pindahin. Akhirnya dipindahin. Kalau cerita yang lainnya ada nggak? Yang kamar 5 kamar itu kan Yang ada. kan ada 5 kamar tuh. Nah, 5 kamar. Jadi ada nih salah satu temen gue yang nggak percaya setan. Dia tuh nggak percaya setan sama sekali. Dia kayak apa sih? Nah, dia tuh di kamar sendirian. Waktu itu dia lagi makan apel, dia lagi belajar. Tiba-tiba si lemarinya itu kebuka sendiri, kebuka ngik, Pelan-pelan. pelan-pelan.
dilihat sama teman gue kan, dia kan nyantai ya udah ditutup lagi sama dia. Terus dia jalan balik ke ke kasur, begitu lagi kebuka lagi pelan-pelan sampai kebuka gitu. Kacau sih. Dari situ dia baru percaya kalau Akhirnya memang dia percaya. ada percaya. penunggunya di situ. Gokil. Itu emang babi sih ini yang suka menggerak-gerakkan barang Benar. gitu. Berarti tapi kalau misalnya kayak gitu percaya nggak sih katanya setannya ilmunya lebih tinggi kalau yang Iya. bisa udah gerak-gerakin barang gitu ya? Gue juga Iya nggak sih? Iya. Jadi kalau misalnya setan kan biasanya kan cuma Suara gitu doang kan, ya cuman Audio. audio kalau nggak visual doang kan. Tapi kalau udah sampai aura visual. Aura visual. aura apa? Aura. Iya iya. Aurel. Aurel dan visual itu udah berarti kan ilmunya masih rendah, tapi kalau udah bisa gerak-gerakin barang. Berarti kan dia udah bisa menyentuh benda padat. Iya, berarti ilmunya lebih tinggi kali ya, kayak gitu ya. Dan lucunya Belum cerita. jadi sekitar 6 tahun yang lalu kan gue pernah training juga di situ kan sama teman-teman gue tapi sebagai GS. Oh, lu awalnya ground staff dulu. Iya. Baru cabin. Oke. Kita pernah tuh waktu itu di situ juga dan emang udah serem juga kan. Sampai hari terakhir kita besoknya pulang, itu satu batch gue tuh bikin Harlem Shake. Oh iya. Oh iya. Kokoletorita. Karena kita mikirnya ya udahlah ya hari terakhir kan. Lo gangguin kita sebulan, itu sebulan bener-bener gue digangguin. Lo gangguin kita sebulan nih, malam terakhir kita bikin huru hara nih kan. Oh, mau balas dendam. Balas dendam. Men, setan-setan harga diri kalian udah. Anak-anak setan denger ya. Setan itu udah nggak Ada harganya. dirinya kalian. Kita bahas dendam emang Anda saja yang terganggu. Emang kalian doang bisa jadi setan. Kita manusia setan. Bikin Harlem Shake lah gue akhirnya kan. Dan itu bikinnya bener-bener yang itu bener-bener sampai kamar tuh berantakan karena ada yang jadi pocong, ada yang jadi bumi, jadi tuh si tisunya tuh bener-bener digigit, jadi kita bener-bener kayak ngerusuhin. Kalian mengcosplaykan diri juga Iya, menjadi setan. kita mengcosplaykan diri jadi setan, terus kita bikin Harlem Shake. Terus? Dan lo tahu malamnya setannya ngamuk. Sumpah, malam terakhir itu. Itu malamnya pas kita tidur, itu gue inget banget jam 3 pagi, gue merinding juga jadi inget. Ngamuk. Ngamuknya gimana? Gue tidur nih ceritanya kan. Oh, ini setelah Harlem Shake-nya itu udah beres nih, Udah kalian beres udah mau nih, tidur. udah Upload, tidur udah nih, udah tidur. Belum ada upload dulu, zaman dulu upload kemana? Instagram, Harlem Shake kan Instagram. Belum Iya, ada cuy, belum ada. Dulu waktu zaman Dulu Twitter baru doang. di YouTube. Tweet. YouTube pun YouTube. Iya, belum Ya, ada, YouTube belum ada paling-paling apa-apa. itu YouTube doang. Belum ada. Belum ada. Sampai sekarang gue masih punya tuh fotonya. Facebook. Udah Iya, nggak ada. Facebook. Enggak. Oke, lanjut. Selepet gue jilat gua. Ya terus Ya udah tuh, itu gue inget banget jam 3 gue mendusin. Itu semuanya digerakin sama dia. Jadi air keran itu nyala mati. Shower nyala. Terus itu gue merinding lah tuh. Terus lemari tuh bener-bener kayak debuk. wah, anjing Dia kayak paranormal. bener-bener marah. Keren banget, anjing. Itu bener-bener marah, dia tuh kayak bener-bener semua digerakin, bener-bener digerakin lampu nyala mati. Semua kamar? Semua Enggak, kamar kita doang. Dia Karena pakai Harlem Shake. kita kan cuma sedikit waktu itu. Jadi di kamar Di kamar itu lu berapa orang? berapa orang? 8. Sumpah satu Enggak, kamar 8. jadi di kamar 8 itu 8-8 nyaksin. Iya, 8. Wah, keren banget. 8 orang. Gua rasa itu kamar settingan sih, itu yang tau. Iya, kenapa yang ada CCTV gitu? Tiba-tiba mereka bahas Arab saya lo doang bisa Ternyata mereka juga halus sih. Dia kalau orang bisa lihat tuh anak-anak IndiHome lihat gitu mungkin masuk Iya. lagi giniin keran tuh. Dan itu yang bikin gue takut. Sebenarnya gue mendengar itu kan ya udah ya, kayak ya beberapa jam lagi nih udah pagi gitu kan. Cuma gue tutupan pakai selimut kan. Gue tutupan pakai selimut tuh. Tahu selimutnya ditarik. Sumpah. Ditarik bener-bener kayak Anjing Keras. Ini dengan hotel yang sama yang cerita lo pertama kan? ini hotel yang sama. Makanya waktu gue balik lagi sebagai cabin, gue udah bilang ke teman-teman gue ini hotelnya nggak beres. Kamarnya the sama best nggak? Beda, banget sih anjir. Apanya? Kamarnya. Kamarnya sama. Ya, Lantainya sama. Kamar yang sama. Lantainya atau- sama. Oh, Lantai lantainya doang. Lantai 6 ya? Lantai 6 dan lantai 3. Kita tuh selalu dapet kamar Iya, lantai lantai 6 6 dan atau lantai lantai 3. Dan Kalau tau pas nggak? yang apa? Itu setiap kamar di dalam lemarinya tuh selalu ada Al-Quran. Terus? Selalu ada Terus Al-Quran. emang kenapa?
Ya hotel mana yang naruh ada Al-Quran di Iya kalau nggak lo baca percuma. Iya. ada tunggu. hotel. Temen gue waktu di situ kan, Hah. waktu kita training kan, Hah. lagi sendirian di kamar, Hah. tiba-tiba ada suara kunti, tawa. Ini di Malaysia itu. Ini sama, ini di Tempat yang saat sama. yang sama, di tempat yang sama. Itu ada kunti ketawa. Sama dia dibacain Al-Quran. ayat kursi kalau nggak salah. Baca ayat kursi. Orang ini baca ayat kursi ke. Baca ayat kursi. Ah. Ketika dia ketawa, ketawanya makin kencang. Azan men kalau kayak gitu azan. Akhirnya dia nggak mau tinggal di situ. Azan kalau gitu. Iya, ketawanya makin kencang. Kayaknya tapi- setannya udah ini deh. Tapi tau gak sih ada yang bilang kalau kencang berarti menjauh, kalau pelan berarti dekat. Iya, gue dengar. Kalau misalnya suaranya jauh, berarti dia dekat kan. Kalau suaranya kenceng, berarti dia jauh. Iya, Kalau kalau berarti itu menjauh mungkin. Dia menjauh, bisa jadi. Kalau jauh dekat 5.000 biasanya. Iya, angkot dong. Angkat dong. Angkat dong. Tapi ngomong-ngomong suara kuntilanak di Malaysia gimana, ada yang tahu gak sih? Coba bagian yang tahu suara kuntilanak di Malaysia sama Indonesia bedanya apa ya? Tapi sama kan suaranya? Sama ini juga. Sama lah. Dia nggak hijau, Hijau. Sama lah. hijau. Tapi pas yang training GS itu digangguin juga nggak? Iya digangguin. Apa tuh digangguin? Ya gitu lah. Sebelum itu. Lampu tiba-tiba mati. Terus tiba-tiba waktu itu jam 6 pagi. Gue mau ya kita udah bangun ya kan, mau siap-siap. Itu kan dia hotelnya nggak ada balkon ya, itu dan di Nggak lantai 6. Nah pas gue baru bangun, baru duduk begini nih, baru kayak bangun, bangun gitu kan. Tiba-tiba di jendela itu suara ada yang tuk 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 tuk. Gue langsung begini lagi, nggak berani bangun gue sampai teman-teman gue pada bangun. Oh lu bangun sendiri itu? Bangun sendiri. Dari berlima itu? Iya, berlapan. Berlapan. Kok Berlapan. gede banget satu kamar berlapan tuh? Kan 2 kasur di ini, Jadi terus ada yang satu. tidur di bawah. Oh. Saking setakut itu. Oh 2 kasur di satu. Tapi yang di bawah horor juga anjing. Dan Kalau yang pas dibalik ditarik. di kolong kan, di kolong itu. Apa sih nggak pakai kolong? Nggak ada kolong. Iya. Ditarik sama temen lu yang di bawah kali. Iya. Selimutnya kedinginan. Enggak. Itu bener-bener ditarik, langsung gue tarik gila lagi. sih. Itu Terus tuh sekarang paling masih buka hotelnya? masih. Enggak, udah masih udah loh. ini. Udah kemarin terakhir gue training di sana udah apa? Tutup. Udah tutup permanently. Oh karena pandemi kali. Karena pandemi juga ya, bukan karena horor. Karena Bukan horor. karena horor. Udah report ke pihak hotel gitu bahwa Pihak hotel tuh kayak merasa Udah nggak ada tahu, apa-apa, mereka pasti mungkin udah mereka tahu. nutup-nutup terus juga kepikiran buat pada saat wah anjir Instastory guys apa gitu. Belum Kan ada belum kan. Kan belum Tapi ada. waktu zaman lu training yang 4 tahun yang lalu yang pas Ya udah ada sih IG. Udah Iya. kan. Iya. Tahun-tahun Mana lalu sih juga ketik udah ada. lagi kayak gitu kepikiran Nggak nyalain kepikiran. Insta story. Nggak kepikiran waktu Kalau itu. sekarang kepikiran pasti. Kalau kepikir sekarang. jadi konten ya. Iya, jadi konten. Karena hantu-hantu kalian itu akan menjadikan duit untuk kita. Apa kita bikin konten di sana aja? Kan udah tutup. Enggak, udah tutup. Tapi kan belum Ongkosnya dirubuhkan. juga. Hah? Kalian Belum bisa ya? dirubuhkan. Serius Belum mau ke sana. dirubuhkan. Oh itu ya, apa yang live itu hantu terus Iya. mukul hantu. Iya, yang Kalau mukul misalnya- Terus gitu. Hotel itu emang serem sih. Jadi gue sendiri juga hampir sama kayak gitu dulu ceritanya. Jadi kan gue sama lagi training nih. Lagi training bareng ada rekan gue mungkin Dave, kalau lo nonton lo bisa komen bahwa ngebuktiin kalau ini nyata. Kita minum gitu kan. Kita minum di situ bareng nih, gue berdua, anak-anak yang lain nggak mau pada minum. Udah, gue bawa gelas 5. Gue bawa gelas 5, taruh, tat. Kata si Dev bilang gini sama gue, Dal, kalau bisa minum, kalau kita berdua minum gelasnya 2 aja. Kalau di Manado minum 2. Pamali ya, Pak. Pamali nggak boleh gelas yang lain. Iya. Kenapa emang? Nanti yang lain takut ngikut. Elah lu, biasa aja udah minum. Lu ngapain bawa gelas 5 sih? Tadinya gue pikir anak-anak yang lain mau pada join. Oh, mau join. Ternyata nggak ada yang ini. Udah, akhirnya kita berdua minum di kamar. Nggak lama si Dev bilang kan, pindah kamar yuk. Dia bilang kayak gitu. Kok gue merinding, dia bilang gitu. Apaan sih? Mana ada setan? Kalau ada setan no, lampu dimatiin. Apa kayak gitu-gitu ngapain mati? Dan lu tahu? Nggak lama lampu depan Mati. kamar mandi mati. Dep. Terus tiba-tiba si Dev bilang tuh kan mati. Iya elah itu mah masih dong, gue masih gedinai kan. Listriknya emang itu aja, bolamnya mati pas kebetulan. Terus nggak lama lagi gue ngomong kayak gitu. Lampu yang di dalam kamar mandi nyala lagi, TV terus mati hidup.
Ya, emang udah hotel emang tua Iya, itu kali, mah. emang udah rusak. Iya. Cuma positive thinking aja lah. Kayaknya emang Tapi gitu. pas gua ngalamin ke sana baru coy. Jadi emang gue bisa Iya, serem banget ya. mengkonfirmasi bahwa emang hotel itu serem sih. Serem banget ya. Lo Belum karena ngerasain karena ya? nggak karena dia nggak Enggak, ngalami. gua nggak di situ. Oh iya, enggak bisa. Iya. Itu hotel salah satu serem di Kuala Lumpur, nggak jauh dari bandara ya tempatnya. Deket ini di daerah Sepang sih. Iya daerah Sepang paling. Karena emang cuma- gak ada hotel lagi gak sih deket-deket itu kayak cuma itu deh. Dulu kan belum ada yang di bandara tuh. Oh iya, ya belum, kan? iya belum ada di bandara itu. Baru itu aja deh Baru kayak itu. daerah Ha, Sepang itu. jadinya emang sih. Gak ada pilihan. Karena iya dulu gue juga denger tuh cerita salah satu pramugari, which is itu pramugari yang di Jepang ya. Iya itu. Iya kan, Iya, pramugari iya, Jepang. iya. Jadi ada salah pramugari Jepang yang benar-benar training itu stres, dia nggak lulus, depresi, loncat. Akhirnya sekarang kamar di situ sampai di jendelanya diteralis plus digembok. Jadinya udah nggak ada bisa kaca buka gitu lo nggak bisa. Wah anjir. Kamu itu Keramat gitu ya. Tapi itu nggak pernah tahu. Nah, di batch gue yang kayak gitu pun kalau kejadian yang kayak gitu-gitu tuh emang ada aja sih. Jadi ada ya. Saya sih nggak ngerasain, tapi mendengar ceritanya tuh terbayang gitu ya. Kebayang nggak Uyuhan. sebulan di sana. Iya. Kalau Kevin malah 2-3 bulan. 2-3 bulan. 2-3 bulan. Cuman yang gak enaknya di hotel itu kalau pagi-pagi mau nyetrika baju. Udah Oh, serem. disetrikain? Baju setrikaan itu cuma ada di depan lift. Oh iya depan lift. Dan kita bangun jam Dia 5. harus setrika sendiri gitu. Lah, itu Enggak, maksudnya itu hotel kalau mandiri. Kalau kita mau nyetrika lagi atau mau ngapain, itu setrikaannya tuh di deket lift. Nggak boleh minta ke kamar. Jadi semua yang mau nyetrika itu depan lift dan itu liftnya lorong, Warnanya merah, gelap, nggak ada orang. lembab. Dan kita jam 5 subuh mesti harus nyetrika, setrikannya berat lagi. Gede, lu setrika Iya, zaman iya, dulu Bang. tau nggak lu? Tapi setrika saling listrik. Listrik bukan yang bara. Mending, siapa yang mau nemenin? Siapa Sendiri mau nemenin? lah. Kalau lo bangun pagi, Iya. lo aja yang lain pada dandan. Mendingan baju yang lecek. Daripada kesehatan mental lain yang lecek aja. Kucel. Itu yang gue pikirin dulu. Udah amit anjing. Dulu gue kayak gitu nyetrik. Gue pernah awal-awal kan hari kedua gue training. Sok-sokan gue mau nyetrika. Tapi nyetrika nggak beres-beres, celingak-celinguk kan. Iya. Nggak konsen. Lama-lama habis ya nih bajunya gosong. Gue begini kelipet lagi gue bilang. Akhirnya bodo amat anjir. Gue bilang gitu. Jadi itu parah sih. Itu bener sih. Tapi untuk setan yang bisa gerak-gerakin barang itu Spektakuler ya. spektakuler sih. Kalau bisa kalian setan-setan besok-besok mau gitu ya mbok pakai sapu. Jadi gitu. Bantuin bersih-bersih. Atau nggak gerakin setrikaan gitu. Itu lebih bagus. Ini Setrikaannya gerak, makasih ya gitu. Sekarang gerak baju. Jangan baju. Ini kan cuma gini doang. ini insight buat kalian bagi para setan. Bergunalah sedikit. Tolong. Kalau kayak tadi gitu ada misalnya keran nyala gitu kan. Wah, kalau gue buru-buru mandi kasih gosokan. Punggung. Gosok. Tadi juga wah, Pintu kita buka sendiri. Oh, udah mau masuk mau silakan. udah. Kalau di akhir kita udah. Rumah dari ini. Kita aman, kita Mukanya aman. panik. Pintu kebuka muka kita panik. Tadi juga pas yang bebis itu untung beresin dulu ya. Iya. Kalau enggak Kalau gue kan pernah telepon sama temen, anjing mana yang lagi goreng ikan, tuh orang lagi kencing. Kerucuk lagi goreng ikan anjing. Aduh. Oke. ya udah. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih ya Taya udah nyumbangin cerita. Ada cerita lagi nggak? Banyak Banyak ya. sebenarnya, banyak. Apa nanti sambung lagi mungkin di next Nah, Bisa di kesempatan ya. episode berikutnya Di lah ya. episode berikutnya. Karena kita belum bisa menghasilkan duit, jadi terima kasih ya. Jadi enak kan masih pakai. Bayarannya Bayaran 2 masih- M ya. Makasih, Mbak. Makasih Mbak. Makasih, Mbak. 3M. Makasih Mbak Mareta. Iya, 3M. Kita kasih kamu 3M. 3M. Makasih ya Mbak Mareta. Cash. Yo guys, bagi kalian yang punya cerita horor, nggak segan-segannya dan nggak akan capek-capek kita ingetin untuk
kirimin cerita kalian. Kalau mau diundang kayak Mbak Marita ini, kita akan lihat ya nanti. Serem Kirimin dulu nggak nih? Ceritanya kayak gimana? Kita baca dulu. Kalau menurut kita serem dan nggak ada tamu lainnya, kita akan undang kalian. Iya benar. Kalau kebetulan kosong gitu tamunya. Kebetulan kosong kita Undang. kita panggil. Terutama apalagi kalau kalian cewek. Kita akan, iya dong. Iya benar. Karena kalau ada cewek, karena cewek lebih laku ya. gue yakin video ini viewersnya akan lebih banyak. Iya. Kalau saya cowok-cowok bosan. Iyalah 2M gitu ya. Tapi buat cowok-cowok juga tidak menutup kemungkinan Iya, ya. betul. Kalau misalnya ceritanya serem banget gitu sampai wah kita merinding di Sampai bulu-bulu merinding. semua merinding lah. Tapi gue ingetin lagi, tubuh kita. bagi cowok-cowok yang ngirim cerita, jangan DM kita dengan Hai Kak, Hai Mas, SLMKNL. ASL KN. ASL PLS. nggak bakal kita baca, langsung aja to the point. Gue ada cerita horor nih, baru kita akan bacain. Oke. Ya? Ya udah sekali lagi terima kasih buat Mbak Marita. Marita, Kita semuanya. bisa bertemu di lain episode. Betul. Pasti ketemu lagi kan ceritanya banyak. Dia kan ini keturunan dukun. Iya, dia kan anak Indomie. Iya, anak Indomie. Perut kita akan terisi Indomie sampai akhir bulan. Weh, Indomie seleraku. Iklan banget. Terima kasih Domi. belum ya. Oke. Oke. udah. Terima kasih. So, bye-bye. Ingat, Video. kejadian horor terjadi Oh ya, Karena kan di akhirnya selalu ada pesan selalu ya. ada pesan moral Karena tidak ada iman. dan takwa. Maka dari itu, Rajinlah sholat. nah, Sampai jumpa di video kreatif Dadah. selanjutnya. Dadah. Uh, serap.